Hai adik-adik, apa kabarnya? Gak kerasa ya, udah 2 bulan ini kita di rumah aja dan ibadahnya harus via online deh. Tapi gak masalah ya, ibadah via online pun kita tetap dapat bertemu dengan Tuhan. Adik-adik, kakak berharap kalian semua sehat jasmani dan rohaninya. Oh ya adik-adik, hari Minggu besok nih, kita mau PA online. Ore, di PA online nanti adik-adik bisa saling sapa dengan teman-teman yang udah lama nih nggak ketemu. Bisa sharing juga, bisa berbagi firman Tuhan juga. Nah adik-adik, sebelumnya kita cek and recheck lagi ya. Bahan-bahan Superbook yang sudah kalian tonton di bulan April. Ada apa aja ya? Mungkin adik-adik beberapa ada yang sudah lupa. Nggak apa-apa, kakak nanti ceritakan lagi ya. Ada tentang Daud dan Goliat. Ada juga kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ada kisah Daniel di gua singa. Dan gak ketinggalan ada kisah Paulus. Nah, mulai dari yang pertama ya. Kisah Daud dan Goliat. Oke, Daud. Daud menurut pandangan orang-orang seringkali diremehkan. Kenapa ya? Karena ia masih muda dan dianggap gak bisa apa-apa. Kakak-kakaknya seringkali menyepelekan, kemudian terkadang dilupakan. Gak enak ya adik-adik kalau orang lain memperlakukan kita seperti itu. Tapi coba kita cari tahu, apa ya kata Tuhan tentang Daud? Kata Tuhan tentang Daud, Daud ini orang yang berani. Daud pilihannya Tuhan. Kemudian Daud ini hatinya sangat disukai Tuhan. Nah adik-adik, kita belajar yuk memikirkan apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Cari tahu di firman Tuhan ya. Nah, satu hari bangsa Israel mengalami masalah. Itu ya. Bangsa Israel diajak bertempur oleh satu orang raksasa. Namanya siapa adik-adik? Ya, Goliat. Goliat ini tinggi dan besar. Lalu bagaimana bangsa Israel menghadapinya? Mereka ternyata takut adik-adik. Gak ada yang berani. Kecuali satu. Siapa? Ya, Daud. Nah, Daud ini yang orang lain pikir masih terlalu muda dan tidak bisa bertempur atau berperang. Ternyata dialah satu-satunya yang berani menghadapi Goliat ini. Bahkan mengalahkan Goliat. Wah, keren ya adik-adik. Kenapa ya Daud bisa sekeren ini? Nah, rahasianya Daud ini akrab sekali dengan Tuhan. Daud kenal dengan Tuhan. Daud suka berlama-lama memuji Tuhan, mendiam di hadiratnya, pandai bermain kecapi loh adik-adik Daud ini. Nah, kalau Daud bisa dipakai Tuhan sekeren itu, adik-adik juga bisa loh. Yang keren bukan kita, tapi Tuhan kita. Nah, adik-adik, dari Daud kita bisa belajar ya. D. Dikala aku ada masalah, A. Aku tidak takut. Utamakan Tuhan dan firman-Nya selalu. D. Dan ingatlah, Tuhan adalah sahabatku, takkan meninggalkan aku. Ingat itu ya adik-adik ya. Tuhan adalah sahabatku, takkan meninggalkan aku. Nah adik-adik, selanjutnya ada kakak-kakak Giba yang lain yang mau cerita. Stay tune ya adik-adik. Adik-adik tahu Jumat Agung? Jumat Agung kita peringati sebagai hari kematian Tuhan Yesus. Nah, sebelum peristiwa kematian Tuhan Yesus, ada satu kejadian yang membuat teladan buat kita semua. Apa itu ya adik-adik? Waktu itu Tuhan membasuh kaki murid-muridnya. Membasuh kaki itu membersihkan kaki ya adik-adik ya. Yesus memegang kaki murid-muridnya dan gak hanya memegang tapi mencuci dan membersihkannya. Semua itu Tuhan Yesus lakukan dengan tangannya sendiri. Wah, Tuhan Yesus begitu rendah hati adik-adik ya. Seorang guru mau membersihkan kaki murid-muridnya. Dari peristiwa itu kita bisa lihat teladannya Tuhan Yesus.
Ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Adik-adik juga bisa ya melakukannya. Misalnya dengan adik-adik membantu mama di rumah, mau bermain bersama adik, membersihkan halaman rumah, sudah menjadi contoh sikap melayani yang bisa adik-adik lakukan di rumah. Dengan adik-adik senang melayani, nama Yesus semakin dimuliakan lewat hidup adik-adik. Dimuliakan lewat hidup adik-adik. Adik-adik, kita lihat contoh dari teman-teman kita yang sudah jadi teladan dan sikap melayani di rumahnya ya. Halo, shalom adik-adik. Kak Ina senang ketemu adik-adik. Adik-adik, Kak Ina diberi kesempatan untuk berbagi firman Tuhan dari Superbook yang temanya tentang kematian dan kebangkitan. Siapa di antara adik-adik yang masih ingat? Hayo angkat tangan. Wah, hebat, kalian masih ingat. Kalau yang agak-agak lupa gimana? Gak apa-apa adik-adik. Adik-adik, dengarkan baik-baik ya. Kalian duduk yang manis dan konsentrasi. Kak Ina mau berbagi. Gini adik-adik, waktu Kak Ina nonton Superbook tema tadi, Kak Ina dapat sesuatu yang penting. Penasaran kan? Gini, itu Kak Ina lihat Yesus menjalani suatu proses dari berdoa dengan sungguh-sungguh, ditangkap, disalibkan, dan dibangkitkan. Itu semua adalah proses ketaatan Tuhan Yesus. Apa? Ketaatan Tuhan Yesus. Good job. Nah, adik-adik, Kak Ina mau ngajak adik-adik untuk membaca dulu ya sebentar. Nah, huruf yang kita mau baca adalah 4 huruf ini. T, A, A, T. Pasti adik-adik bisa baca. Dibaca? Taat. Betul adik-adik. Taat. Adik-adik tahu nggak arti taat? Taat itu artinya patuh atau menurut. Coba adik-adik kita bayangin bareng-bareng ya. Kalau Tuhan Yesus tidak taat menjalani proses tadi, apa yang terjadi ya? Ternyata adik-adik, keselamatan untuk manusia tidak akan terjadi. Nanti yang ada, kita akan masuk neraka. Kita tidak diselamatkan adik-adik. Mau nggak kalau kita nggak diselamatkan? Nggak mau. Karena
kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, kalau papa mama kalian memberikan suatu permintaan atau meminta kalian makan sesuatu, kalau kalian tidak taat, membuat mereka sedih atau senang? Pasti bikin sedih. Kenapa? Karena mereka, papa mama kita, sayang dan juga mengajarkan hal-hal baik untuk kita. Ya, siapa yang mau jadi anak-anak yang baik? Iya, sekarang adik-adik, kita harus taat kepada siapa aja sih? Satu, Tuhan Yesus, betul. Kedua, yang paling dekat di rumah? Iya, mama, papa, kakak, atau abang, atau koko. Tuh, kalau di sekolah, itu ibu guru atau kepala sekolah. Jangan lupa kepada pemerintah dan kakak-kakak Giba, kita juga taat ya. Oke adik-adik, kalau kita belajar Tuhan Yesus bahwa ketaatan Yesus membawa keselamatan manusia, ketaatan kita akan membawa kebaikan dan kemenangan. Nah, siapa yang mau jadi orang-orang, anak-anak yang menyenangkan Tuhan Yesus sama Papa? Kak Mia juga mau. Yuk kita sama-sama katakan super kebenaran. Karena Yesus taat, aku taat. Sekali lagi ya. Karena Yesus taat, aku taat. Makasih, Tuhan berkati adik-adik. Hai, asik. Tadi sudah dengar cerita apa dari kakak-kakak Giba? Direnungkan dan dipraktekkan ya adik-adik. Oke. Sekarang Kak Atta mau mengingatkan juga tentang firman Tuhan di minggu ketiga bulan April. Boleh ya? Pasti ada yang ingat dan ada juga yang lupa. Gak apa-apa. Kak Atta ingatkan kembali ya. Minggu ketiga bulan April, firman Tuhannya tentang Daniel di Gua Singa. Kenapa Daniel bisa masuk ke Gua Singa adik-adik? Jadi awalnya ada para penjabat tinggi yang iri hati terhadap Daniel. Karena Daniel begitu berhikmat dan dikasihi oleh Raja Darius. Sehingga dicari-carilah kesalahan Daniel. Tetapi tidak ada satupun kesalahan Daniel. Para penjabat tinggi membuat peraturan untuk menjebak Daniel di mana seorang pun tidak boleh meminta ataupun berdoa kepada siapapun. Hanya boleh meminta atau berdoa kepada Raja Darius selama 30 hari. Adik-adik, Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Daniel tidak takut dengan peraturan itu. Sampai akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Karena Tuhan selalu menyertai Daniel, Daniel pun tidak dimakan oleh singa-singa itu. Nah, adik-adik, pernahkah adik-adik merasa takut ketika sedang sendirian di kamar? Atau takut karena virus corona? Adik-adik, mari kita lihat teladan dari Daniel. Adik-adik berdoa kepada Tuhan walaupun adik-adik sedang mengalami kesedihan atau ketakutan. Tuhan menyertai adik-adik juga loh, sama seperti Tuhan menyertai Daniel. Ketika adik-adik berdoa kepada Tuhan, itu membuat adik-adik dekat dengan Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan. Tahukah adik-adik, Tuhan juga selalu rindu mendengar suara adik-adik lewat doa. Mari rajin berdoa ya adik-adik. See you. Halo adik-adik. Sekarang kita akan mengingat lagi ibadah kita di tanggal 26 April kemarin. Ada yang masih ingat nggak? Kita ngebahas siapa sih di tanggal 26 April itu? Kakak kasih petunjuk ya. Dia itu orang yang dulunya jahat banget, sangat membenci Tuhan Yesus, bahkan sampai membunuh orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Tetapi kemudian dia berubah loh. Dia jadi orang yang mengasihi Tuhan Yesus dan bahkan dia jadi penulis kitab terbanyak di Perjanjian Baru. Ada yang tahu siapa dia?
Ya, betul. Dia adalah Rasul Paulus. Adik-adik ingat nggak gimana sih Paulus sebelum bertobat? Rasul Paulus sebelum bertobat itu sangat membenci Tuhan Yesus. Dia sangat membenci pengikut-pengikut Kristus. Dan dia juga sangat kejam loh. Dia mengejar orang-orang percaya. Dan setelah ketemu, dia membunuh orang-orang percaya tersebut. Nah, tetapi ternyata Tuhan punya rencana yang lain untuk Paulus. Walaupun dia sangat jahat, tapi Tuhan itu ingin memakai Paulus untuk suatu kejadian yang besar. Nah, di tengah jalan ketika dia sedang mengejar orang yang percaya, Paulus itu bertemu dengan Kristus. Setelah bertemu dengan Kristus, Paulus langsung berubah 180 derajat. Yang tadinya jahat, sekarang dia jadi pemberita Injil yang sangat luar biasa. Kok bisa sih dia jadi pemberita Injil yang luar biasa? Itu semua karena dia udah berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dia berubah jadi orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Hebat ya adik-adik, perjumpaan dengan Tuhan Yesus mampu membuat hidup seseorang berubah total. Tuhan tuh gak memandang seberapa jahat Paulus. Tuhan tetap mau panggil Paulus untuk jadi orang yang berbeda. Tuhan juga sangat mengasihi Paulus. Nah adik-adik, sama seperti kita, Tuhan juga sayang banget loh sama kita. Sayang sama kakak, sayang juga sama adik-adik. Tuhan tidak peduli seperti apa sih kita yang dulu atau seperti apa sih kita saat ini. Tuhan tetap mengasihi kita dan Tuhan selalu merencanakan hal-hal yang baik untuk kehidupan kita. Tuhan juga mau panggil kita untuk melakukan pekerjaan yang besar. Seperti di super kebenaran kita hari ini. Di dalam segala hal, Yesus itu baik bagiku. Nah adik-adik, itu tadi bahan PA online kita nanti ya. Kalau ada yang belum dimengerti oleh adik-adik, bisa tanyakan ke kakak PA-nya nanti ya. Nah, hari ini kita belajar banyak hal ya dari cerita tadi. Dari Daud, kita belajar untuk tidak ragu dengan penyertaan Tuhan. Dari Daniel, kita belajar untuk tetap setia berdoa apapun keadaan yang adik-adik hadapi. Dari kisah Paulus, kita belajar kalau Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Nah, teladan yang paling luar biasa dari Tuhan Yesus sendiri yang dengan rendah hati rela datang ke dunia, melayani banyak orang, dan taat sampai mati di kayu salib untuk keselamatan kita. Adik-adik, apapun yang kalian hadapi saat ini, mungkin masih harus di rumah aja, atau nanti saat adik-adik naik kelas dan hadapi kelas yang baru, hadapi teman-teman yang baru, atau sekolah yang baru, ingat selalu ya, Tuhan menyertai adik-adik. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tetap taat, setia berdoa, dan semangat melayani. Oke adik-adik, untuk PA online-nya akan diadakan hari Minggu jam 1 siang. Kakak-kakak PA akan menghubungi adik-adik untuk informasi lebih lanjut. Berikut kelompok PA-nya. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar, yang akan dijadikan bahan PA online besok. Kami berdoa Tuhan, Tuhan yang bantu, lancarkan segala sesuatunya. Tuhan yang bantu, siapkan waktu untuk kami semua bisa PA online besok, kesiapan jaringan internetnya, dan terutama kesiapan hati kami semua supaya hati kami jadi tanah yang subur agar setiap firman Tuhan jadi bertumbuh, berbuah berkali-kali lipat dalam kehidupan kami. Tuhan, apapun situasi dan kondisi yang kami alami tidak menghambat kami untuk selalu bersemangat mendengarkan firman Tuhan
agar kami juga selalu bersemangat untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, semuanya kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu di PA Online ya.